kalau di dalam Islam antara istri dengan ibu itu ya Pak Ustadz, itu gimana sebenarnya? Kalau dilihat dari sisi suami ya, dilihat dari sisi laki, itu derajatnya itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz itu? Lebih tinggi ibu. Oh tetap lebih tinggi lebih ibu, tinggi Pak Ustadz, ibu. Ya? Lebih tinggi ibu itu karena prosesnya begini. Ya. Kalau dalam Islam itu kan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah laki-laki pemimpin dari wanita. Ini pemimpin wanita ini adalah pemimpin dari istri. Pemimpin dari istri. Dari istri. Nah, kalau kita ke orang tua, kita tidak ada namanya pemimpin. Tapi kita melindungi kalau sudah tua. Kemudian menghormat. Hormat itu dari mulai orang tua kita itu masih akil balik sampai orang tua itu istilahnya nggak kuat apa-apa, kita itu hormat dan melindungi sebenarnya. Jadi kalau bedanya ibu itu tetap di atas istri, cuma istri tidak boleh disampingkan juga, nggak boleh, itu hanya grade-nya aja di titik seperti itu. Gitu. Kalau dilihat dari pandangan dari sisi istri terhadap ibunya istri, mertua laki, itu kira-kira bagaimana derajat? Sama, tetap hormat. Tetap ya? Itu orang tua. Tetap tidak bisa kalau namanya saya punya orang tua kemudian saya tidak hormat dengan mertua saya, nggak boleh seperti itu. Tetap hormat. Rasa hormat itu ya macam-macam. Ya pura-pura nggak tahu tapi ngasih sesuatu itu kan salah satu rasa hormat. Kemudian kalau jangan sampai jangan sampai orang tua itu bilang minta. Gimana itu maksudnya Pak Ustadz? Kan ada orang tua, banyak orang tua itu kan sebenarnya dalam ketuaannya itu kan kekurangan ya. Nah itu jangan sampai orang tua itu bilang minta. Itu menurut saya itu sudah keterlaluan kita sebagai anak gitu. Terus kita lanjut lagi Pak Ustadz. Saya pernah mendengar satu hadis itu Pak Ustadz ya, yang dia menceritakan suatu keluarga suami istri di mana suaminya sedang pergi jauh meninggalkan rumah dan suami berpesan kepada istri, kamu tidak boleh kemana-mana sebelum saya pulang atau sebelum izin dari saya. Nah pada suatu ketika orang tua si istri itu meninggal Pak Ustadz. Meninggal, ya di hadis tersebut diceritakan si istri itu tetap tidak berani meninggalkan rumah untuk menemui ibunya. Kalau itu gimana itu sebenarnya Pak? Iya, kalau memang si suami sudah bersumpah kepada istri disuruh bersumpah seperti itu, ya istri harus ngikutin walaupun tidak nyaman. Walaupun itu orang tua, begitu ya. Iya, kecuali kalau ada apa-apa dengan orang tuamu, silahkan kamu takziah, mamanya kan boleh. Tergantung pesan awal. Karena yang ini kan pesan awalnya itu. Jadi tidak salah di titik mana-manapun istilahnya. Jadi istilahnya kalau orang tuanya si istri meninggal itu kan kalau diurut dari hadis tersebut itu letaknya di mana, jauh apa tidaknya. Kalau mamanya itu orang tua itu hanya tetangga sebelahan satu RT ya insya Allah boleh lah. Kan seperti itu ya. Karena kan bagaimanapun juga ya nggak boleh keluar rumah dan ini kan juga tergantung kondisinya. Kalau memang orang-orang zaman dulu itu barbar itu kalau lihat wanita itu terus nafsu dan sebagainya itu suami seperti itu boleh menjaga itu menjaga kehormatan istrinya itu boleh seperti itu. Hanya seperti itu. Apa yang mau kita lanjutkan tadi di kamar mandi? Tadi kan saya masuk kamar mandi Pak Ustadz tuh guys. Biasanya kalau ya mohon maaf ya, ini rumahnya kan mohon maaf ini Pak Ustadz, ini kalau saya bilang cukup mewah lah menurut saya, menurut penglihatan saya. Biasanya guys, rumah yang seperti ini di kamar mandi atau di toiletnya itu ada tempat rendeman, ada batap. Tapi tadi di Pak Ustadz nggak ada tuh, simpel banget. Jadi ada wastafel, shower, kloset, sudah bersih rapi. Jadi kenapa? Itu memang Pak Ustadz nggak suka atau kan biasanya ada batap Pak Ustadz enak untuk rendeman. Jadi memang saya itu kan banyak yang saya pikirkan sebelum bikin rumah sebenarnya. Jadi sebelum bikin rumah itu sudah saya pikirkan. Jadi mamanya saya pingin anak-anak saya itu
Rajin, ini kan harapan ya, doa Oh, ya. ya. Rajin. Jadi kamar mandi itu dibikin sesimpel mungkin. Gimana hubungannya rajin terus dengan kamar mandi itu Pak Ustadz? Jadi pada saat dia itu mandi ya sewajarnya dia pakai air, kemudian sewajarnya dia mandi. Jadi tidak ada air yang terbuang, tidak ada waktu yang Hilangkan, ya terbuang sia-sia. Jadi kalau kenapa saya hanya cuma screen kaca screen Ya, itu untuk shower itu. kemudian ada kloset tertutup sama wastafel sama wastafel itu memang untuk gosok gigi, untuk berdandan kalau wanita. Itu kan sebenarnya memang saya susun agar siapapun yang mandi itu punya tipikal rajin. Jadi dia mandi itu sewajarnya dia mandi. Kemudian kenapa tidak pakai bathtub? Ya, betul. Bathtub itu untuk saya adalah kamar mandi untuk orang-orang yang kaya. Menurut saya. Kenapa saya bilang itu kaya? Iya. Karena orang yang mandi di bathtub itu dia menghabiskan waktunya untuk nongkrong di bathtub itu sendiri. Kan untuk bersihin badan juga rendeman gitu Pak. Kelihatannya ya. Ya boleh kelihatan seperti itu. Tapi kalau memang kita pikirkan beneran mau bersih gimana, wong airnya tetap kotor di situ. Oh iya ya. Mau bersih gimana? Airnya nggak muter kan? Airnya kan nggak muter. Iya. Jadi tetap kotor. Nah menurut saya bathtub itu adalah kamar mandi atau tempat mandi untuk orang-orang yang kaya atau merasa dirinya kaya. Saya bilang merasa dirinya kaya karena memang seperti itu. Dia hanya mengambil dari sisi orang barat yang kelihatan ada bathtub. Padahal itu nanti tidak fungsional. Iya. Tidak fungsionalnya gimana? Satu, mamanya kalau bathtubnya itu dari fiber plastik, ya, betul, pasti nanti ada air yang ngecembung, ada menggenang sedikit itu, di situ. Dan itu orang itu sudah malas membersihkan. Ya. Orang itu malas membersihkan. Coba kamu amati orang punya bathtub itu pasti ada garis air kotor di situ. Nanti ada hitam di pinggiran itu Pak Ustadz ya. Coklat seperti jorok itu. Gitu kesannya, ya. Seperti itu. Nah, itu saya nggak suka yang seperti itu. Karena itu jelas memperlihatkan bahwa orang yang punya itu tidak care dengan kebersihan. Padahal tempat kamar mandi itu adalah tempat kotor sebenarnya. Nah, kenapa tempat kamar mandi saya itu saya bikin lihat tuh seneng. Iya. Lihat tuh seneng. Jadi masuk kamar mandi itu seneng. Itu saya berpikir bahwa kamar mandi ini memang tempat kotor, tetapi kita tetap harus belajar membersihkan. Nah, kenapa seperti itu? Sama seperti kita belajar, manusia itu tempatnya kotor, tempatnya dosa. Tapi kita harus belajar untuk selalu memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Untuk membersihkan dosa itu dengan memohon ampun. Jadi jangan kalau namanya kamar mandi itu ya sudah tempat kotor ya dikotor-kotorin lagi itu ya. Jangan kalau saya. Jadikan tempat itu adalah bersih sehingga kita itu senang. Masuk kamar mandi itu senang. Nah, bathtub itu sendiri itu juga kadang-kadang nanti tidak fungsional. Rata-rata nanti dia bathtub hanya sama seperti kolam renang. Kolam renang itu kan dibangun berenang beberapa bulan, habis itu udah nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Yakin itu seperti itu. Nah, itu adalah gaya orang yang kaya, atau orang yang terlihat kaya aja. Sebenarnya tidak fungsional. Nah, itu yang namanya mubazir. Nah, mubazir itu saya mencoba untuk tidak lakukan walaupun itu apapun. Umpamanya istri anak saya itu minta kolam renang, saya tetap bilang tidak boleh gitu. Saya harus bisa. Karena apa? Karena anak saya itu enggak akan mungkin berenang setiap hari mau ada kamar mandi. Iya. Mau apa? Seneng-seneng? Seneng-seneng apa? Renang seneng-seneng itu seminggu sekali belum tentu. Nah, itu namanya mubazir. Jangan sampai itu terjadi. Gitu ya. Jadi memang dari awal sudah harus disusun. Iya, jangan sampai kita yang sebenarnya
istilahnya anak Adam itu pasti berdosa, itu jangan sampai kita menambahi dengan banyak dosa kita. Seperti yang batap itu sendiri sudah jelas. Itu nanti kalau orang aja kamu boleh mikir. Orang yang apa dia itu setiap hari nanti pakai batap. Kalau dia mungkin keburu-buru ya enggak bisa Pak Ustaz, enggak sempat lah. Oke, kita berhitung keburu-buru sama santainya itu banyak mananya? Kira-kira enak banyak santai. Banyak santai itu yakin banyak santai bisa tiduran di batap seperti itu? Ya enggak juga ya. Nah, kalau kita mau berpikir serius sehari-hari, ya, kan kebanyakan bukan terburu-buru, normal orang mandi aja lah. Rasanya batap itu sudah nggak nyaman. Satu, mengisi air nunggu. Iya betul. Belum nanti kungkumnya, berendamnya. Itu udah berapa jam. Itu udah nggak bisa. Mau mandi maghrib sampai isya itu udah nggak bisa. Nah disitulah orang harus berpikir. Orang itu diciptakan oleh Allah Ta'ala punya otak itu untuk mikir, bukan hanya untuk melengkapi kehidupan atau nafsunya dia. Batap itu menurut saya itu nafsu. Untuk orang sehari-hari ya, orang yang kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala bekerja, itu nafsu batap itu. Karena apa? Setelah dia bikin batap, nanti mandinya dia kan hanya pancuran, dia mandi di atas batap. Jadi batap itu hanya jadi tataan air pancuran. Jadi tataan air pancuran. Yang salah di mana itu? Salah otaknya dia aja mikir. Nah sebenarnya kenapa di rumah saya itu tidak ada batap? Satu, karena memang harus belajar mandi itu praktis, kemudian seperlunya mandi. Karena mandi itu kamar mandi, tempat toilet itu tempatnya setan istilahnya. Jadi jangan banyak-banyak di kamar mandi. Seperti itu harus kita itu mandi seperlunya, selesai keluar. Mandi seperlunya, selesai keluar, seperti itu. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Nah batap akhirnya apa? Batap itu akhirnya menjadi pajangan yang tidak ada gunanya. Makanya mubazir tadi, inna mubazirina kanu ihwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Masya Allah. Makanya kalau memang kita itu melakukan sesuatu hal yang mubazir setiap harinya, batap itu terjadi sampai orangnya itu mati, batapnya itu hanya untuk injak-injakan. Nah itu mubazir terus menerus. Masya Allah. Seperti itu. Itu tetap menjadi catatan dosa. Itu menjadi catatan mubazir, ya, terus mubazir. Jadi amal mubazirnya tetap ada karena memang dia tidak paham. Makanya belajar ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat itu tetap harus kita tanamkan sehari-hari. Jadi ilmu agama atau tauhid itu juga harus kita terapkan di sehari-hari. Memang seperti itu. Dalam membuat rumah itu bisa dalam membuat rumah. Nah, umpamanya kita ngomongin masalah roh. Lah kita ngomongin masalah roh itu bisa kita terapkan sehari-hari enggak? Ya enggak. Gimana itu? Ya enggak bisa. Mau diterapkan apanya itu? Nah, kita tahu ada malaikat Jibril, kita tahu ada malaikat Mikail, tahu memang. Apakah itu bisa kita terapkan sehari-hari? Tidak bisa. Tidak bisa. Memang itu tugasnya mereka. Sama seperti itu. Nah itu mubazir ya, termasuk. Nah kalau yang kita itu belajar roh ya hanya belajar aja untuk barangkali untuk pamer-pameran aja ya. Untuk terapan sehari-hari nggak ada. Iya bingung. Kecuali orang itu bisa orangnya itu masuk ke dunia roh walau alam. Mati loh Pak Ustaz. Ya kalau orang normal mati. Kalau orang yang orangnya itu bisa berpikir agak pintar dikit, dia masuk alam roh beneran, atau dia sebenarnya masuk alam jin yang dia sendiri ditipu matanya oleh jin yang lebih besar dari ilmunya dia. Karena Rasul juga kayaknya tidak mengajarkan seperti masuk ke alam roh dan sebagainya, tidak mengajarkan. Rasul mengajarkan duniawi ini untuk akhirat. Kan seperti itu, ringan kalau menurut saya. Jadi nggak usah yang kita biar kelihatan pinter atau pandai, tetapi sebenarnya kalau kita lihat bisa kita praktekkan nggak masuk ke dunia roh? Nggak ada yang bisa kita praktekkan. Jadi yang penting ilmu yang kita peroleh itu bisa kita praktekkan agar kita bisa dekat dengan Allah. Iya seperti itu. Iya.
Iya seperti itu, gitu. Kalau umpamanya ini meja ini batunya ini buangan dari Cina. Lo kan daripada dibuang seperti ini mejanya Kan nih. ini dijual Pak Ustadz, Ya kan dibuang. Kan saya hanya apa namanya? Hanya memulung saya ceritanya. Mahal loh Pak Ustadz, kayaknya kelihatan Memulung ini kan memulung tuh. memulung dari Cina, karena Cina kayaknya nggak mau istilahnya. Terus dibuang ke sini. Ya dibuang ke sini ya saya ambil lah, saya lihat kayaknya manis ya. Saya lihat juga itu yang meja kecil di depan batunya sama. Jadi ini sisa juga itu sisa Iya, dari sisa sini, dari Pak Ustadz. sini ya. Karena Pak Ustadz menerapkan yang tidak boleh mubazir. Jangan sampai mubazir. Ada 2 pieces lagi ya, 1 pieces untuk meja ruang tamu nantinya, Oh, iya, 1 iya, pieces lagi untuk meja kopi, untuk nongkrong Di depan. di depan. Di depan guys Seperti tadi itu tempatnya. Jadi kalau bisa jangan ada yang mubazir apapun bentuknya. Oh iya Ya seperti itu. Jadi jangan dalam kehidupan sehari-hari ya jangan mubazir. Umpamanya istri umpamanya, kalau bisa 1 ya 1. Kalau 2, 1 dianggurin kan mubazir. Bisa begitu ya? Pak? Bisa, tanyain aja yang punya istri itu yang banyak. Masya Allah. Tanyain aja. Makanya saya kalau memang 1 sudah cukup. Kalau memang 1 ini bisa dididik dekat sama Allah Ta'ala, ya sudah. Seperti itu. Kurang lebihnya. Kalau misalnya gini, kan saya pernah mendengar itu rumahku, surgaku gitu Pak Ustadz. Itu maksudnya gimana sih kan? Baiti kan Jannati. Baiti Jannati. Itu maksudnya rumahnya itu yang megah atau rumahnya kecil terus itu sebenarnya gimana filosofinya sebenarnya Baiti Ya, Jannati itu Pak Ustadz? kebanyakan itu memang orang-orang itu belum paham rumahku surgaku itu belum paham. Iya. Sehingga dia buat kayak Rumahnya istana, megah kayak terus itu. ada taman. Enggak juga seperti itu. Jadi rumah itu surga itu adalah di mana di dalam rumah itu sendiri itu bisa mencerminkan bisa sholat dengan khusyuk, senang, ada istri, ada anak, itu menyenangkan hati, di mana dalam menyenangkan hati ini kita lebih dekat keluarga kita kepada Allah. Jadi istilahnya kalau mamanya rumah ini tidak menjadi tempat pamer tetapi tempat untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Makanya dalam sisi rumah saya tidak pernah mengupload di YouTube, di channel saya karena memang saya nggak mau rumah istilahnya. Tapi kan banyak itu Pak Ustadz di YouTube. Saya malah seneng juga lihat tuh kadang-kadang itu. Kan semua, mohon maaf ya Pak Ustadz, itu banyak artis-artis juga tuh yang dia ngeliatin rumahnya. Wah dia beli ada 8 rumah, dia gabung jadi 1. Dia gali ke bawah buat basement. Itu bukan hanya kuburan orang aja yang digali, rumah juga dia buat basement. Nah itu kan nggak apa-apa ya Mas. Ya, orang itu mau bikin rumah, mau yang besar mewah, banyak kamar, padahal yang dia huni itu hanya cuma dia, istrinya, anaknya 2. Kamarnya ada 12. Nah, itu untuk apa sebenarnya? Surga Pak Ustaz. Rumahku surgaku itu Ya karena dia ngajinya nggak tepat. malah mubazir itu tadi. Nah mubazir itu dia tidak perhitungkan bahwa mubazir itu tetap dihitung oleh Allah Ta'ala mubazir. Makanya kalau mamanya kita ngadain syukuran, ada barangnya kita, makanan kita itu lepas, kita minta sama yang tempat syukuran ini. Nanti ini kalau bisa dikotak-kotain, dikirim ke orang-orang itu, ke orang-orang nggak punya di jalan. Sudah? Butuh apa? Oh kami harus minta uang transport, saya kasih. Kalau saya orangnya gitu, saya kasih uang transport, tapi kasih orang-orang di jalan. Kalau dia bilang ya, selesai. Saya tidak dinilai mubazir oleh Allah Ta'ala. Gitu. Seperti itu. Kalau mamanya itu nanti tidak diberikan kepada orang itu, dia sumpahnya kepada saya, akadnya dia ya. Kalau tidak, berarti dia urusannya sama Allah Ta'ala. Kalau saya sudah seperti itu, makanya tegasnya saya seperti itu. Nggak boleh kita main-main. Jadi kalau menghiasi rumah supaya ini, itu patokannya itu apa sebenarnya? Kemampuan finansial kita kah atau sesenang-senangnya kita? Semampu sewajar dilihat orang. Semampu sewajar dilihat orang. Itu semampu sewajar dilihat orang. Gitu.
Jadi kalau namanya saya di perumahan, ya perumahan biasa aja. Oh iya, ini perumahan ya Pak Ustadz ya? Ini perumahan ya sewajarnya aja dilihat orang. Oh iya. Seperti itu, walaupun agak beda dikit ya kan beda dikit aja, seperti itu. Masalah estetika aja ya Pak Ustadz. Ya. Itu masih boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh lah. Ya intinya kan istri anak kan seneng ya, alhamdulillah. Dan ibadahnya juga nggak ngawur ya, disyukuri aja. Nah itu rumahku, surgaku itu di situ, bukan rumah mewah jadi surga, bukan. Itu kan salah. kebanyakan gitu Pak Ustadz. Iya itu salah. Nanti ditanya, oh rumahmu gede ya, duitku kan gitu. Ya nggak boleh. Nanti terus ada yang ngomong, ini kan rumahku, aku cangkemmu. Ya, akhirnya kan nggak boleh. Tidak mendidik ya Pak Ustadz ya. Tidak mendidik seperti itu. Ya janganlah seperti itu. Ya ini enak juga nih rumahnya Pak Ustadz nih guys, asri. Mas Wiko seneng ya. Kapan mau pindah nih Pak Ustadz? Kapan mau pindah? Ini belum ready ya kira-kira Pak Ustadz? Ya sudah, cuma nanti biar anak-anak sama istri saya aja yang ngurusin. Karena gitu. kalau saya kan banyak di Jakarta. Satu lagi Pak Ustadz, saya mau tanya ya. Kalau di dalam Islam itu, kalau kita mau menempati rumah baru atau pindah ke rumah itu ada bacaan-bacaannya nggak itu Pak Ustadz? Ya ada doa untuk rumah baru ada. Namanya juga doa kan memohon. Oh iya. Doa memohon. Kemudian ada pengajian, yaitu syukuran. Boleh aja. Boleh aja itu Pak. Silahkan. Kalau saya sih silahkan ya. Kalau saya enggak ya. Oh gitu Pak? Enggak. Kenapa Pak Ustadz? Kalau saya gini, kalau saya itu punya ciri satu. Selama kita mencari rizki itu halal, jadi sampai tanah pun insya Allah akan dingin. Jadi rezeki halal itu dari mulai lantai, tembok, pintu, skor dan semua termasuk ini rezeki halal. Dicari dengan halal, thayyib. Kemudian dikeluarkan untuk zakat malnya, kan seperti itu. Kemudian juga kita harus bersedekah dan sebagainya. Dan caranya nggak nyuri, kan gitu ya. Caranya memang nggak nyuri. Nah itu halal. Cukup Bismillah pada saat membeli itu ya. Kemudian mudah-mudahan itu berkah dikeluar seperti itu. Makanya kalau istilahnya di rumah itu tidak ada jin itu ya normal-normal, karena jin itu tidak mau di tempat-tempat yang halal, thayyib, berkah itu tidak mau. Jadi tidak perlu juga mensyukuri itu dengan upacara yang berlebihan, seperti itu juga Pak Ustadz. Tidak sih kalau saya biasa aja. Ya biasa aja ya, berdoa pada Allah mudah-mudahan rumah ini bisa menjadi penenang hati, penyejuk hati, bisa lebih sujud kepadamu ya Allah, seperti itu. Itu tidak perlu menunggu hari atau tanggal, kan biasanya ada orang nunggu. Oh gitu. Setiap saat enggak lah. Seperti itu. Tapi kalau mau didoain, bacaan, syukuran, monggo silahkan, itu kan kepercayaan masing-masing ya. Kalau saya enggak, biasa saja. Maksudnya itu sesuatu yang berlebihan atau wajar-wajar saja menurut masing-masing, seperti itu ya? Ya kalau hanya syukuran itu seberapa sih ya, nggak terlalu berlebihan. Tapi ya monggo lah, kalau itu kan monggo ya. Seperti momennya kita sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang enggak, itu kan monggo aja. Itu kan nggak perlu kita perdebatkan. Kalau saya seperti itu tuh. Jadi nggak perlu, biasa saja. Dah nggak usah diperdebatkan. Dah titik gitu aja. Kalau masih mau perdebatkan, kamu yang merasa hebat gitu aja. Udah nggak usah diperdebatkan. Malah mencari-cari ya, cari-cari kesalahan tidak boleh. Larinya ke arah wala tajassasu, nggak boleh seperti itu. Udah santai aja. Wong kunut juga Rasul juga memakai dulu waktu perang, kan gitu. Jadi ya biasa aja. Ini semua buatan dalam negeri Pak Ustadz? Ini dalam negeri. Ini hanya ini aja buangan dari Cina ini. Buangan dari Cina. Orang itu kan biasanya kalau nggak beli dari Turki, biasanya kan di daerah Turki itu bagus-bagus tuh Pak Ustadz. Ada lampu kristal atau Pak Ustadz enggak? Saya nggak begitu suka keluar negeri. Jadi saya nggak begitu suka keluar negeri. Ya walaupun bisa, insya Allah bisa, tapi nggak suka saya. Seperti itu. Mending barangnya juga bagus-bagus di situ. Ada kristal, lampu kristal, ya? Enggak juga sih.
Itu biasanya ibu-ibu seneng tuh. Ya itu kalau beli kemudian oleh-oleh itu kan kesannya ini saya pernah ke luar negeri kan gitu. Pamer lagi. Walau ya. ya. Makanya kalau tadi saya buang, saya bilang ini buangan dari Cina karena saya nggak ke luar negeri gitu loh. Ini memang dibuang dari oleh Cina ke sini terus kemudian saya pulung. Ini desainnya, ini yang desain Pak Ustadz juga? Ya, alhamdulillah saya. Pak Ustadz ini juga desainer, juga seorang ustadz, bisnismen juga ini pasti. Seperti ini. Ya, guys, mungkin sementara cukup dulu ya.